Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisyafil Nursy. Saya berasal dari kelas 11 F2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Perang Padri di bawah bimbingan Ibu Elvi Gusrini SPD. Selamat menyaksikan. Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 hingga 1838. Bermula dari konflik internal masyarakat Minangkabau antara golongan adat dan golongan ulama. Perang ini akhirnya berubah menjadi perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Pemimpin Perang Padri. Yang pertama ada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin utama kaum Padri, mengorganisir perlawanan terhadap golongan adat dan Belanda. Yang kedua ada Tuanku Nan Renceh. Ialah pemimpin kaum Padri pada periode pertama. Ia memimpin pasukan di sekitar Baso. Yang ketiga ada Tuanku Pasaman. Ialah pemimpin Padri yang mengorganisir perlawanan pribumi di daerah Pasaman, Sumatera Barat. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangan di Lintau. Dan yang keempat ada Tuanku Tambusai. Ialah tokoh penting dalam Perang Padri. Selanjutnya adalah latar belakang. Periode pertama, kaum Padri melawan kaum adat pada tahun 1803 sampai 1821. Perang ini berawal dari gerakan pembaruan Islam yang dilancarkan oleh 3 ulama dari Aceh yang baru pulang dari Mekah. Mereka berusaha menerapkan syariat Islam secara ketat di Minangkabau, di mana adat istiadat lokal masih kuat. Pada tahun 1803, kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, memulai perlawanan terhadap golongan adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertentangan ini meluas dan melibatkan wilayah tanah datar, di mana kaum Padri berhasil meraih kemenangan penting, termasuk penyerangan ke Pagaruyung pada tahun 1815. Sultan Arifin Murnisyah dari Pagaruyung melarikan diri, dan sebagian besar keluarga kerajaan terbunuh. Periode kedua, kaum Padri melawan Belanda kaum adat pada tahun 1821 sampai 1832. Pada tahun 1821, Sultan Arifin Murnisyah meminta bantuan Belanda untuk melawan kaum Padri. Belanda yang tertarik menguasai perdagangan kopi dan ladang menyambut permintaan ini. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1821, Minangkabau secara resmi diserahkan kepada Belanda, yang kemudian menghadapi perlawanan dari kaum Padri serta kaum adat. Pada awal perang, Belanda mengalami beberapa kekalahan, seperti di Lintau pada tahun 1823. Kegagalan Belanda di Sumatera Barat dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam Perang Diponegoro di Jawa, yang membuat mereka harus mengalihkan fokus dan sumber daya. Periode ketiga, kaum Padri adat melawan Belanda pada tahun 1831 sampai 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda melanggar perjanjian Masang dan kembali fokus pada Sumatera Barat. Mereka menerapkan strategi bertengtelsel dan menguasai pesisir untuk memutuskan jalur suplai kaum Padri. Perlawanan kaum Padri berlanjut dengan sengit, termasuk pertempuran besar di Benteng Bonjol. Pada 17 Agustus 1837, Benteng Bonjol akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Belanda setelah serangan berkelanjutan selama 6 bulan. Tuanku Imam Bonjol yang berhasil melarikan diri mencoba membangun kekuatan kembali namun gagal. Pada 23 Januari 1838, ia ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, dan akhirnya ke Manado, di mana ia wafat pada tahun 1864. Taktik Belanda dalam Perang Padri. Yang pertama ada strategi bertengtelsel, yaitu Belanda membangun benteng pertahanan dan pos militer di setiap kawasan yang berhasil dikuasai. Salah satu benteng yang dibangun adalah Benteng Van der Capellen di Batu Sangkar. Yang kedua ada Winning the Heart, yaitu Belanda berusaha menarik simpati kaum Padri. Yang ketiga yaitu melanggar perjanjian genggatan senjata.
Belanda menyerang negari Pandesike untuk melemahkan kekuatan lawan. Negari ini merupakan salah satu kawasan yang memproduksi mesiu dan senjata api. Dan yang terakhir adalah menyerang kembali kaum Padri. Belanda menyerang kaum Padri setelah berakhirnya perang di Penegoro. Akhir perang. Perang Padri berakhir pada tahun 1837 ketika Tuanku Imam Bonjol, pemimpin kaum Padri, ditangkap oleh Belanda. Setelah penangkapannya, Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, dan akhirnya ke Manado, tempat ia wafat pada tahun 1864. Dengan tertangkapnya Imam Bonjol, kekuatan kaum Padri runtuh dan Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Minangkabau. Pada tahun 1845, Belanda menaklukkan wilayah Minangkabau sepenuhnya dan Kerajaan Pagaruyung kehilangan otonominya dengan raja-raja lokal diperlakukan sebagai bupati dalam sistem administrasi kolonial Belanda.